Tentang minta tanggapan Abang tentang apa sih, polemik persidangan Nikita Mirzani. Nah, ini kaitannya tentang Badan POM yang tidak mau menjadi saksi. Nah, ini melihat dari kacamata hukum, melihat kasus yang dialami oleh Nikita sendiri seperti apa menurut Abang? Yang pertama dulu kita melihat dulu sekarang BP POM itu diminta saksi ya, saksi ahli ya, Ya, saksi ahli. saksi ahli ya, oleh pihak NM ya, M ya. ya untuk menjadi saksi ahli di persidangan Ya. kasus perkara pidana yang dugaan penyalahgunaan pemerasan, Pemerasan ya. nah, dugaan pemerasan yang sekarang lagi bersidang. Nah, kan harus dipaham dulu, ahli itu memang dihadirkan tentu dengan keahlian dia terhadap peristiwa hukum itu. Nah, peristiwa hukum ini kan bukan peristiwa hukum BP POM, ya kan? Bukan masalah ibaratnya skincer yang diduga melanggar dikasih merkur ya. Merkuri ya, betul. Nah, itu harus kita paham dulu. Perkara ini ada dua peristiwa kalau yang dipersoalkan masalah izin ya. Skincer Ibu Dokter Gladys ya. Ya kan? Iya. Nah, kemudian itu kan berarti ranahnya kan ini undang-undang konsumen atau undang-undang kesehatan. Ya. Nah, kalau ini peristiwa pidana ini ada yang melaporkan, ya berarti saksi ahlinya itu BP POM. Badan POM ya. Nah, ya kan? Nah, tapi harus dipahami juga sekarang nih kasus yang milik kita ini yang disidangkan, ini kan kasus pemerasan. Iya. Ya kan? Iya. Nah, dugaan pemerasan iya. Ya. Oleh Nikita, iya. Ya kan? Pasal-pasal yang kita tengok lah itu. Nah, yang ya ibaratnya udah menyebar lah seluruh masyarakat Indonesia ini tahu lah ya. Nah, kapasitasnya BP POM sebagai saksi pemerasan apa? Dia bukan ahli pidana, ya kan? Ya tentu nggak bercocokan. Nah, kenapa? Ya karena keahlian itu kan saksi ahli kan keahlian, ilmu ya kan, ilmu pengetahuannya. Pengetahuan. Tapi kalau ini cocoknya ahlinya ya pidana, dan kemudian ya ahli ya mungkin kalau menyangkutkan ini katanya berangkat dengan perjanjian semacam apa ya, iklan atau apa? Ya iklan ya dia sebagai apa ya? Iya. Sebagai endorse gitu endorse berarti kan ini bisnis nih kan, berarti kan semacam. Nah, kalau ini tentu ya ahlinya dalam perkara ini tentu ya harus ahli tentang ya perjanjian, ya tentu ahli keperdataan. Nah, kan gitu, itu yang cocok kalau ke dalam peristiwa yang dipersidangkan ini. Jadi kalau BP POM diminta itu jadi saksi ya pasti dia menolak karena dia kapasitasnya bukan keahliannya bukan ahli pidana. Kan gitu. Ahlinya jadi itu yang saya sesalin ya kan. Saya tengok kenapa awalnya ini kalau memang Nikita ya menemukan indikasi bahwa skincer yang diapakan oleh apa itu menyalahi aturan kesehatan, kenapa nggak dilaporkan pidananya? Dilaporkan dong. Kenapa kok setelah ribut masalah uang baru dilaporkan? Seolah-olah ada indikasi terjadi pelanggaran oleh Dr. Gladys kan. Padahal sebenarnya kan kalau sebenarnya begitu dia menemukan itu tanpa semacam dia minta sesuatu uang kepada pihak Gladys, itu kita angkat jempol. Berarti dia benar-benar pahlawannya masyarakat. Iya. Ya kan? Iya. Karena apa?
Ya karena ya benar-benar dia ingin menyelamatkan masyarakat dari obat yang ibaratnya skincare yang tidak punya izin ini yang akan mengakibatkan kesehatan orang pemakainya ya jadi apalah jadi penyakit. Nah, cuma kita sayangkan. Kenapa gitu loh? itu. Kok udah terjadi permasalahan uang ini, baru dimunculkan oleh pihak RM seolah-olah bahwa ya ibaratnya dia melakukan pembelaan ke masyarakat. Itu yang menurut saya. Jadi kalau BPOM tidak mau sanksi, ya wajar aja kan ini perkara pidana yang menyangkut dengan pemeriksaan dan ITE kan. Ya tentu ahlinya harusnya ya ahli yang berkompeten ilmunya tentang itu. Ya tentang ya kepidanaan itu menyangkut dengan ya kriminalitas kan gitu. Iya, kalau seandainya NM melaporkan produk ini ternyata tidak memiliki izin Badan POM dan memberi edukasi kalau ini produknya tidak baik, sebenarnya di kita tidak akan dipenjara ya Bang ya, kalau misalnya dia memberitahu tentang hal produknya itu ya. Ya enggak dong, bagaimana dia mau dipenjara? Ya kan enggak, karena kalau dia laporkan itu, ya kan otomatis kan ya nggak akan terjadi transaksi uang. Betul. Jadi itu yang kita sesalkan. Dan sekarang baru peristiwa ini mau dilaporkan. Tapi sampai sekarang juga nggak ada yang melapor. Ada nggak orang yang dirugikan undang-undang konsumen kan udah jelas. Kalau ada yang dirugikan kan dia yang melaporkan. Karena siapa yang dirugikan ya itu kan ada undang-undang konsumen. Lembaga konsumen itu. Ya, sampai sekarang juga nggak ada yang melaporkan rejang medis. Ya kan lucu juga. Betul. Bang, itu kedepannya mungkin ada aturan lebih khusus dan spesifik nggak Bang? Terkait dengan kasus yang NM itu sendiri, kalau produk-produk yang berbahaya bisa dilaporkan secara hukum karena ini merugikan konsumen. Untuk ada aturan yang jelas kedepannya agar tidak terjadi lagi. Bukan, sebenarnya aturan udah jelas kok ada. Tapi kan nggak ada orang melakukan. Iya. Udah ada kok, ada undang-undang konsumen, ada undang-undang kesehatan. Ya sebenarnya nggak ada, cuma nggak ada orang yang melaporkan karena mungkin nggak ada orang yang dirugikan, gitu. Ya 24 miliar. Lanjut lagi, Bang, ini tentang NM juga yang akan menuntut balik ke Reza Gladys terkait dengan kasus One Prestasi tersebut 124 miliar. Apa tanggapan Abang dari kacamata hukum? Ya, kalau saya ini pengalaman saya sebagai 25 tahun saya jadi pengacara. Iya. Nggak akan mungkin itu akan dikabulkan. Karena apa? Karena kan nggak mungkin perkara pidana akan digugurkan dengan perdata. Iya. Pidana yakin aja sekarang kita kita mau apa dulu nih? Mau analisa hukumnya ini. Analisa saya. Ini kita pasti yakin saya itu pasti unsur-unsur terpenuhi, pasti dihukum. Ya kan? Kalau udah dihukum dia berarti kan perbuatan hukumnya udah jelas bagaimana mau digugurkan dengan prestasi. Iya. Itu kan percuma, itu ngulur-ngulur waktu. Cuma ya kan waktu itu kan tadi digugat kan. Betul. Iya benar. Udah digugat. Iya. Udah dicabut. Cabut ya, kan gugat lagi. Sekarang dicabut itu kan berarti ada kekeliruan sebenarnya kan. Iya. Yang dilakukan oleh pengacaranya. Ya kan? Kalau menurut saya ya. Nah sekarang diulang lagi, ya untuk apa? Perkara ini lagi putus. Ya kalau menggugat balik rekopensi pihak Reza Gladys, enggak nanti itu bisa berbalik itu dia ganti rugi. Jadi dalam gugatan itu ada juga namanya rekopensi. Dia menggugat lagi dalam peristiwa itu menggugat balik. Jadi dalam peristiwa gugatan itu nanti dia akan gugat rekopensi dalam jawabannya. Itu yang harus dipahami juga. Oke, Bang. Mungkin seorang praktisi hukum mungkin ada sedikit saran nggak buat mungkin kuasa hukum di kita atau di kita langkah apa yang harus ditempuh untuk supaya lebih legowo. Yang pertama ya saya bilang kan selalu saya kan banyak nih peristiwa
hukum ini kan saya banyak yang diminta pendapat lah sebagai narasumber lah. Yang pertama ya udah cabut aja gugatan yang itu ya kalau analisa hukum saya itu nggak akan mungkin dimenangkan. Takutnya malah gugatan balik rekopensi, malah dia yang dituntut ganti rugi oleh pihaknya Reza Gladys. Dan kemudian saya artis itu kan di pengadilannya masih bisa. Kenapa kita ini nggak harus ada pendekatan? Yang jelas kan kalau saya di PH, kalau seandainya klien saya di posisi hukumnya lemah, ya kan saya pasti mencari bagaimana solusinya. Ya ini kan sebenarnya kerugian cuma 400 juta lagi, kan kecil. Ya kan sekali konten aja nih kita itu lebih dapat itu miliaran, ya kan. Nah kita ini ya dalam membaca perkara itu nggak boleh kita membawa ego, ya kan, bawa pikiran jernih. Jadi perasaan difilter oleh pikiran. Nah, supaya apa? Supaya menghasilkan yang baik. Karena apa? Karena ini kalau gengsi itu nggak bisa dihukum, tidak ada gengsi. Karena apa? Dihukum itu yang menentukan ada bukti. Nah, dari awal dari sidang saya tengok mulai dari pembuktian waktu di polisi aja kan saya udah ngomong, pernah diwawancara beberapa media saya katakan, kata orang dia akan bebas, bisa P21. Saya bilang saya bertaruh P21, gue bilang. Karena apa? 2 alat bukti udah telak, gue bilang, belum melebihin. Karena polisi itu tugasnya cuma 2, gue bilang, mencari bukti formil, gue bilang, cuma 2 alat bukti. Nah, itu udah 5 bukti yang pada waktu di kepolisian. Nah, kemudian jaksa peneliti kan sebagai sebagai peneliti perkara, ya kan dia juga unsurnya udah kuat, ya udah pasti P21. Nah, sekarang dia membuktikan, dan kita tengok dari jalan persidangan sekarang, ya kan, semua kan saksi itu memberatkan di kita, ya kan. Tengok saksinya Mail juga, tengok masih yang membebankan ke kita juga. Jadi kita kan harus pengacara itu sebenarnya kalau masalah hukum ini itu kan cuma sama. Sekarang kalau polisi bekerjakan dengan KUHP, kita undang-undang hukum acara pidana, dan kita undang-undang hukum pidana, itu instruksi hukumnya kan. Sekarang jaksa juga kerjanya begitu. Nah, sekarang hakim juga begitu, ya kan? Nah, pengacara itu ada kelebihannya dari yang bertiga ini. Kelebihannya apa? Pengacara ini, pengacara memang harus punya strategi yang untuk menyelesaikan masalah dia. Jadi jangan kita pengacara ibaratnya orang datang untuk menyelesaikan masalah menjadi malah menambah masalah. Jadi masalahnya cuma masalah ini satu, tiba-tiba datang lagi masalah baru. Kita bikin jadi perkara jadi 2. Padahal dia datang cuma mengurus masalah perkara pidana kan. Nah, tiba-tiba ada masalah baru lagi. Nah, jadi kan ya menurut saya apalah yang namanya itu ya, strateginya menurut saya tuh kurang gitu lah. Oke, mantap.